Halo semua dan selamat datang kembali di vlog ketiga edisi trilogi makeover ruangan dapur. Untuk seri terakhir ini, saya mau wrap up final makeover kitchen set dari dua edisi sebelumnya, yaitu unboxing kitchen sink dan kompor freestanding. Kebetulan ruangan dapur di rumah secara dimensi masih umum luasannya, malah cenderung kecil dan sempit kayak di video ini, dan butuh perbaikan major karena rusak akibat banyak tangan tapi nggak keurus. Nah, sebelum lanjut, simak video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum, supaya kalian bisa dapat update untuk video makeover berikutnya. Nah, salah satu penyebabnya sudah pasti adalah cairan dan lembab mulai dari cucian piring ini. Airnya bisa ke mana-mana sampai ke kusen ini dan nggak langsung dikeringin. Air dari sumber lain misalnya juga bisa jadi penyebab lembab, sehingga material kabinet sebelumnya kalah. Nah, rencananya kabinet atas juga mau dimentokin ke plafon, supaya lebih rapi dengan ekstra storage yang ditambah. Selain itu, tata letak kompor yang dari awal menurut saya juga sudah kurang pas. Secara teknis, kompornya pun perlu di-upgrade supaya kalau bikin kue nggak merepotkan. Di area ini juga nanti perlu ditambah untuk meja memasak dan di bawahnya ditambah kabinet, biar nggak berantakan kayak gini. Kalau dari rancangannya kayak gini ya. Oke, yuk kita langsung mulai di segmen pertama. Nah, pembongkaran sudah dimulai. Dan kalau dilihat ini bongkar total ya, sampai semua kabinet yang lama. Jadi buat sementara ada area tertentu di rumah yang dijadikan dapur emergensi. Nah, untuk bagian ini dulunya bekas kulkas jadul 2 pintu atas bawah. Kayaknya rusak karena panas. Jadi dindingnya yang kalah. Dan nanti minta sekalian dibenerin juga. Terus untuk di bagian atas ini juga bakal ada kabinet di atas ventilasi sesuai gambar tadi. Dan persis dekat jendela ini bakal ada kompor. Dipindah dari letak sebelumnya supaya kabinet lebih awet dan masak jadi lebih sehat dan juga terang karena nggak perlu lampu. Nah, ini kondisi besoknya. Jadi ini saya request buat alas kabinet ada tambahan cor yang di keramik. Fungsinya supaya kabinet nggak langsung nyentuh dasar lantai, misalnya saat lantai dipel. Terus ini dinding yang rusak juga udah diperbaiki. Secara keseluruhan kayak gini guys. Untuk ketebalan cor tambahan alas ini kira-kira 5 cm. Oke, kita ketemu lagi di hari berikutnya. Nah, di hari berikutnya ini udah mulai nyicil buat dipasang beberapa kabinet. Misal buat kitchen sink sama kabinet atas yang belum ada pintunya. Sementara buat yang bawah ini udah dipasang pintu. Jenis material yang dipilih ini adalah PVC yang mestinya lebih kuat beberapa kali lipat dari MDF. Walaupun awalnya ngincer yang aluminium sekalian, tapi nggak tahan buat modal duitnya. Untuk model tekstur kabinet ini dipilih nuansa wood supaya selaras sama kusen jendela, ventilasi, daun pintu, dan pintu-pintu lemari bawah tangga.
Lanjut lagi di hari berikutnya dan sekarang udah mulai lebih rapi. Dari sisi cabling kelistrikan juga mulai disiapin, utamanya buat kompor sama beberapa titik stop kontak tambahan sama ya lampu LED. Granit juga udah kepasang. Dan oh ya, ini coakan di sini sebenarnya buat kursi ART ya. Jadi pas masak gitu biar lebih santai sambil duduk. Dan sinknya di sini juga udah kepasang. Kalau mau kalian lihat reviewnya ada di link yang di atas ini ya. Terus buat lokasi kompor ada di sini. Sama ini nantinya buat stop kontak baru di sini. Untuk pintu-pintu kabinet ini udah kepasang rapi ya. Terus ini ada contoh isi dari beberapa pintu lemarinya yang kayak gini. Ini bakal buat tempat-tempat gelas. PR-nya tinggal ngeratain lantai kompor yang berasa ketinggian. A few moments later. Dan ini udah jadi ya guys. Tampilannya jadi kayak gini. Untuk contoh-contoh isi lemarinya kayak gini. Nah, kompor freestandingnya udah cakep ini ketinggiannya. Untuk video reviewnya sendiri bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Dan sinknya juga udah bisa operasional. Demonya kayak gini. Ini keluar air terjun kayak gini. Terus ini dari keran yang bisa ditarik-tarik. Yang ini buat nyuci gelas pakai air mancur yang ke atas. Sama beberapa fungsi yang lain, misalnya pencetan tempat sabun. Untuk aksesoris lain ini juga udah oke sinknya. Nah, jadi buat perbandingan before afternya ada di video berikutnya. Oke, jadi demikian journey makeover kitchen set di 3 edisi vlog terakhir ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Silahkan juga komen-komen di bawah dan terima kasih sudah menonton serta sampai jumpa lagi di video makeover berikutnya. Ciao!